Jemaah haji, bagaimana pendapat Syekh jemaah haji Indonesia mengambil miqat di Jeddah? Bagaimana dengan miqat di Jeddah? Ya Allah, Syekh, itu tamar dimakan, ajwa, bib. Tapi hati-hati Syekh, tamar itu udah kesimpan lama, dalam 13 bulan atau 13 tahun yang lalu, dan kemungkinan besarnya tamar itu beracun. Kemungkinan saja. Habib udah dimakan enggak? Kalau ada yang informasikan tamannya ada racunnya. Enggak jadi kita, enggak jadi makan. Yang perlu sudah dibagi-bagikan. Kenapa? Sebab takut kena racunnya. Oke. Jadi yang remang-remang seperti itu kita bimbang. Begitu juga lebih kurangnya dengan pramugari. Kata pramugari, pasang tali, pasang sabuk pengaman, kembalikan meja pada tempat asalnya, buka jendela, sebab sebentar lagi kita akan mendarat. Matikan handphone, matikan handphone. Sampai kepada tahap kalau kita masih main handphone juga didatangin sama dia, disuruh matikan lagi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, wa ana lakum nasihun amin. Aku ini merupakan penasihat yang amanah demi untuk keselamatan penumpang pada waktu kita terbang dan juga pada waktu kita mendarat. Maka dengan kita diperintahkan untuk membetulkan kursi duduk, kembalikan meja ke tempat asalnya, pasang sapu pengaman, buka cermen, tingkap, buka apa tadi? Buka pintu, buka jendela. Buka jendela, masuk angin. Jendela jangan dibuka, itu tutupannya itu. Seperti itu, masya Allah, tabarakallah. Jadi pramugari dengan pramugara saja sangat-sangat berwaspada dan berhati-hati dalam memberikan panduan dan bimbingan kepada penumpang. Sampai-sampai salah satu daripada mereka mengatakan keselamatan penumpang itu merupakan matlamat utama kami. Jadi merupakan matlamat yang pertama atau matlamat utama, itu kata pramugari. Maka sepatutnya juga dengan Pak Kiai, Maulana, Tuan Guru, jangan mengeluarkan fatwa yang remang-remang, yang tidak pasti, yang boleh merusak amal ubudiyah umat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jeddah itu bukan miqat. Di samping jaraknya tidak cukup. Memang Nabi kita bersabda, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Hunna lahunna miqat yang 5. Juhfah yang kita sebut dengan Bir Ali, Bir Ali yang disebut dengan bahasa Dzulkhulaifah. Pada saat ketika itu Dzulkhulaifah disebut dengan Bir Ali sekarang ini. Kemudian yang kedua dengan Juhfah, yang ketiga dengan Yalamlam, yang keempat dengan Kanul Manazil, yang kelima dengan Zatul Irkin. Jadi kota Mekah itu dikelilingi dengan 5 buah miqat, tidak termasuk diantaranya Jeddah. 1. Kemudian yang kedua, kalau dengan seseorang tadi itu akan sampai ke sana tanpa melalui salah satu daripada miqat yang 5, maka dengan dia akan bermiqat dengan miqat yang paling dekat dalam perjalanan masuknya. Dekatnya dengan Juhfah, miqatnya Juhfah. Dekatnya dengan Yalamlam, miqatnya Yalamlam. Dekatnya dengan Kanul Manazil, miqatnya Kanul Manazil. 2. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya tidak ada miqat langsung jauh daripada lokasi miqat yang 5, dia akan mengenakan niat jarak 2 marhalah 86 km daripada tanah haram. 86 km daripada tanah suci Mekah. Nah sekarang dengan ukuran yang pasti, Jeddah yang sekarang ini itu cuma hanya dalam 70 km saja, tidak cukup. Jadi baik secara syar'i atau juga secara ukuran, Jeddah yang pertama bukan miqat, kemudian kedua ukurannya tidak cukup. Ulama mengatakan boleh-boleh saja. Jadi katakan saya itu Mekahnya di sana, kelaluan kita di sini, kita lewat di sini. Ini miqat yang ini boleh kita tinggalkan, kita melintasnya tanpa ihram. Kalau seandainya nanti kita akan berihram di satu lokasi yang jarak ukurannya sama. Dari sini ke sana 130 km, boleh pada waktu kita melintasnya kita tanpa ihram, tapi harus nanti kita akan berihram di satu lokasi, di satu tempat. Jaraknya tidak berbeda dengan jarak antara miqat dengan Mekah dengan tempat kita berihram. Jadi seperti itu tidak masalah.
Pesawat kita terbang dari Indonesia, kita melewati Qarnul Manazil atau Zatul Irkin yang ukurannya tidak kurang daripada dalam 90 km. Maka kalau seandainya ihramnya di Jeddah, kita kena dam, itu termasuk dam mujawazatul miqat. Dam orang yang melampaui miqat. Damnya 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup puasa 10 hari, salah satu fil haji wa sab'atun idza raja'tum, 3 hari pada waktu ihram haji dan 7 hari setelah kita sampai ke kampung halaman.